Halo kawan Brin, saat ini saya sedang berada di Masjid Istiqlal Jakarta yang merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara dan memperoleh penghargaan Excellence in Design for Green Efficiencies dan juga menjadi masjid sebagai rumah ibadah ramah lingkungan atau green building dari lembaga International Finance Corporation. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana suasana yang ada di Masjid Istiqlal sebagai masjid ramah lingkungan. Penasaran? Berikut kami sajikan liputannya. Kalau menurut saya memang layak yang mendapatkan penghargaan itu karena kita bisa lihat dari tanaman yang hijau, kemudian dari aliran air yang sangat bersih dan juga tidak berasa gitu. Itu menurut saya juga sangat pantas sekali. Dengan pelayanan juga bagus, terus airnya jernih, makin ditingkatkan aja. Saya rasa itu sangat membanggakan sekali kita sebagai bangsa Indonesia dan kita sebagai umat Muslim. Mudah-mudahan penganugerahan Masjid Istiqlal tersebut bisa menginspirasi masjid-masjid yang lain. Karena memang sudah sepatutnya kita menjaga alam semesta ini, memelihara dengan sebaik-baiknya. Itu bagus ya menurut saya sebagai langkah awal juga untuk ramah lingkungan. Terus juga sebagai bisa menjadi contoh ya untuk masjid-masjid yang ada di seluruh dunia, terutama di Indonesia terlebih dahulu, bahwa ternyata bisa loh gitu sebuah masjid itu dapat penghargaan sebagai tempat yang ramah lingkungan gitu. Itu jadi supaya menjadi contoh dan bisa jadi gambaran buat masjid-masjid seluruh dunia. Masjid Istiqlal, Masjid Nasional Kebanggaan Indonesia ini masih belum tergeser posisinya sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara. Di atas lahan seluas 97.000 meter persegi, Masjid Istiqlal mampu menampung hingga 200.000 jemaah. Masjid kokoh dengan arsitektur futuristik ini sama sekali tidak kehilangan kemegahannya meskipun kini telah berusia 46 tahun. Dan tahukah Anda, Masjid Istiqlal juga mendapatkan penghargaan Excellence in Design for Green Efficiencies dan menjadi masjid pertama di dunia sebagai rumah ibadah ramah lingkungan atau green building dari lembaga International Finance Corporation karena terbukti menurunkan jejak karbon secara signifikan melalui pembuktian penghematan energi sebesar 23%, penghematan air sebesar 36%, dan pembuktian penghematan material sebesar 81% dengan mempertahankan material existing seperti marmer, stainless, dan batu alam pada saat renovasi. Masjid Istiqlal ini menggunakan keran air beraliran rendah dan sistem daur ulang air. Menurut peneliti Pusat Riset Agama dan Kepercayaan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kustini menyebutkan hal ini dapat memangkas penggunaan air sebanyak 36%. Nah, di situ dijelaskan ada 5 kategori masjid ramah. Jadi ada masjid ramah anak dan perempuan, ada masjid ramah difabel dan lansia, ada masjid ramah lingkungan, masjid ramah keragaman, dan masjid ramah pesafir dan duafa. Nah, khusus tentang masjid ramah lingkungan, di situ dijelaskan bahwa masjid ramah lingkungan itu adalah satuan masjid sebagai ruang publik yang adaptif terhadap kelestarian lingkungan hidup, hemat energi, serta nyaman untuk orang-orang yang hidup di sekelilingnya. Jadi ada beberapa unsur di situ, ada kelestarian lingkungan, kemudian ada hemat energi, serta memberikan kenyamanan untuk orang-orang di sekelilingnya, tidak hanya untuk jamaah masjid, tapi juga untuk masyarakat yang ada di sekitar masjid. Selain Masjid Istiqlal, ternyata ada loh masjid lainnya di Indonesia yang menerapkan sistem ramah lingkungan, yaitu Masjid Jami Al-Ilham di Pati, Jawa Tengah dan Masjid Nasional Al-Akbar di Surabaya. Masjid Jami Al-Ilham di Pati mengaplikasikan penampungan air hujan dan air wudhu untuk pengairan sawah dan kebun wakaf di sekitar masjid. Kemudian Masjid Al-Akbar memasang 24 panel surya dan menghasilkan listrik sekitar 40 kWh setiap hari. Selain itu, melalui kegiatan Ampera atau Anugerah Masjid Percontohan dan Ramah, Kementerian Agama menobatkan 3 masjid Indonesia sebagai pemenang pada kategori Masjid Ramah Lingkungan. Kustini menjelaskan, penerapan masjid ramah lingkungan berdasarkan pada aspek idaroh atau manajemen masjid, imaroh atau memakmurkan masjid, dan riayah atau pemeliharaan masjid. Nah, kaitannya dengan masjid ramah lingkungan untuk idaroh atau pengorganisasian atau pengelolaannya bisa disebutkan beberapa faktor, misalnya implementasi fikih lingkungan. Jadi fikih lingkungan dipelajari kemudian diimplementasikan di masjid itu, kemudian
dalam struktur masjid di situ ada DKM ya, Dewan Kemakmuran Masjid, terdapat bidang pemberdayaan lingkungan. Kemudian juga ada program-program pengurangan dan pengelolaan sampah di kegiatan-kegiatan masjid. Kemudian ada kebijakan hemat energi. Kemudian juga ada kebijakan pengurangan kertas ya. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia dengan jumlah penganut sebanyak 240,62 juta jiwa, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Berdasarkan data dari Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2023, terdapat 660.290 masjid yang ada di Indonesia. Kustini mengungkapkan masjid serta pengurus yang terlibat penting untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadikan masjid sebagai tempat yang ramah lingkungan. Kustini juga menambahkan kebermanfaatan dan kenyamanan masjid bukan hanya dirasakan oleh jemaah masjid saja, namun juga untuk masyarakat sekeliling. Ya, karena sebetulnya setiap agama juga pasti memiliki nilai-nilai yang bagaimana memandang penting tentang lingkungan. Lingkungan adalah kebutuhan semua orang. Nah, semua agama punya ajaran-ajaran yang bagaimana supaya umat beragama itu memelihara lingkungan itu. Misalnya bisa mengelola sampah dari masyarakat juga, atau juga mungkin ada hal-hal lain yang bisa dinikmati oleh masyarakat, misalnya ruang terbuka hijau yang di situ bisa dimanfaatkan dan lain sebagainya. Karena itu disitulah masjid bisa memberi peran kepada masyarakat. Kawan Brin, itu dia tadi informasi seputar Masjid Istiqlal yang menjadi rumah ibadah ramah lingkungan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan hari ini. Untuk tetap mendapatkan informasi seputar riset dan inovasi dapat kalian saksikan hanya di program Brin Daily News. Saya Dea Mala mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju, Brin TV, TV Riset Zaman Now.